Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hamsa Fitri, dan tentu video kali ini saya lama baru live streaming lagi ya teman-teman, dimanapun berada. Jarang sekali ya saya upload video, tidak sama seperti kemarin-kemarin. Susah juga ya kalau cari konten. Terima kasih buat Andi Akbar Lolomame sudah bergabung malam hari ini. Suatu kebanggaan juga telah hadir di live streaming. Ini lagi di malam Jumat, di rumah saja ya teman-teman. Tidak live guys, terpaksa saya live dulu untuk menyapa teman-teman yang sempat hadir. Oke, sambil saya berbicara saya minum teh hangat dulu. Mari minum teh hangat ya teman-teman. Bagaimana kualitas suaranya? Siapa tahu ada gangguan. Bagus. Salah satu komentar dari Rizky Ramadan. Assalamualaikum sapo. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Rizky. Kalau tidak salah ini dari Jakarta Selatan, yang dari dulu juga support channel ini, dan tentunya kegiatan-kegiatan saya yang lain. Terakhir saya itu kalau tidak salah saya upload video waktu off-air selfie Yama pada tanggal 2 di Belupa. Baru sempat live lagi. Sebenarnya banyak video yang saya dapat di situ. Kebetulan saya posting di sebelah. Dan saya itu di sana bersama Kak Ancu juga, atau Kak Ede, dan juga salah satu pencipta lagu Bugis ternama yang dari Kabupaten Pindrang, itu Bang Iving, dan juga putrinya hadir di off-air Belopa kemarin. Saya juga sempat bertemu dengan salah satu YouTuber Selvita ya, itu Febrianti ya, Selvita Luraya, dan juga Selvita dari Pindrang juga hadir, Bang Ivi. Saya cuma merasa jenuh, lama tidak ada kabar, tidak ada uploadan ya. Nggak salah itu sudah dari tanggal 2, hari ini sudah tanggal 28 ya hari ini. Di penghujung bulan September 2023. Dan kebanyakan juga saya aktif di channel kedua, Bugis Story. Sopeng mana ki ye, sopeng apa namanya, di Sopeng Liliri aja kalau disebut itu kecamatan Liliri aja kan. Cangadi Cabenge ya seperti itu ya. Mau disebut Cabeng tepatnya di sini Jalan Poros Lajua Cabeng ya, seperti itu ya teman-teman. Dari Edi Patila. Sudah lama tidak jumpa dengan Abang. Iya. Kemarin-kemarin kita sudah teleponan ya Bang Rizky. Makasih selama ini teman-teman. Saya sangat sangat berterima kasih kepada teman-teman sahabat subscriber yang sudah support channel ini hingga sekarang itu 115k. Jadi tanpa kalian semua
channel ini bukanlah apa-apa. Dan saya informasikan juga buat teman-teman untuk kegiatan-kegiatan selfie Yama bisa di channelnya Andi Akbar Lolomame ya. Saya itu serahkan semuanya ke Andi Akbar, itu update-updatean dari video live yang ketinggalan bisa ditonton ulang di Andi Akbar Lolomame ya. Salah kalau bulan berapa itu ya, ada juga offer di sini ya, mungkin di situ lagi kita hoba-hoba ya teman-teman. Jadi ya buat nonton jangan lupa di tapin tulis komentar biar saya ada pembahasan juga bersama kalian ya. Saya itu sebenarnya jadi konten kreator di Bugi Story, kebetulan juga di situ nuansanya memang Bugis karena lagu-lagu Bugis terus kegiatannya juga di daerah Bugis seperti di sawah, di kebun, perjalanan melewati kampung orang-orang, terus saya posting di situ banyak yang merantau yang suka karena merasa kembali melihat perkampungan mereka seperti itu. Jadi sebenarnya itu kita sebagai konten kreator menginformasikan ya buat teman-teman yang di luar sana selain dari Kabupaten Sopeng seperti itu. Saya akui dengan keterbatasan berbicara, ada yang sempat menjelaskan omongannya kurang huruf ini ya, seperti itulah. Saya akui keterbatasan berbicara di depan kamera, apalagi kalau apa namanya di teman-teman grogi itu kadang-kadang nervous. Dan juga Elias Channel sekarang banyak kegiatan, tidak seperti dulu di mana ada Elias Channel, di situ ada saya ngumpul, dia sibuk juga, dan itu ya namanya juga kita diatur oleh pihak YouTube. Kadang yang namanya konten berulang seperti Elias Channel sekarang itu ya memprihatinkan ya teman-teman, karena channelnya karena namanya Bismonet. Jadi konten kreator itu tidak sepenuhnya menuruti audiens. Oh ini karena kita memikirkan juga perkembangan yang namanya channel YouTube ya, seperti itu ya teman-teman. Beda dengan APK yang hitam itu, kita mau goyang, kita mau apa, tidak ada masalah tentang background. Namanya juga keleng hak cipta pasti ada. Jadi konten kreator itu ya gampang-gampang susah, harus menjadi yang namanya hobi. Seperti saya ini termasuk ini jadi hobi dari dulu, memang hobi di depan kamera meskipun bahasanya itu apa-apa guys. Ya. Jadi saya itu banyak dikenal melalui platform YouTube ini karena alhamdulillah itu saya tidak bisa bayangkan dari dulu bisa mencapai subscriber hingga titik ini kalau bukan karena kalian. Jadi yang namanya cari cuan itu di YouTube kadang kita sampai jam 3, jam 2 edit-edit video, pas di upload tidak ada yang nonton. Jadi kita memikirkan juga gimana
kemauan audiens yang mampir di beranda kita, seperti itu teman-teman. Seperti kita di pasar, ya, kita jual pakaian, ada yang jual sayur, yang orang banyak suka sayur karena kebutuhan, ya, penjual sayurnya ramai. Seperti juga sebagai kita konten kreator, kita sediakan vlog pribadi, tidak ada penonton karena dia cari artis, seperti itu. Jadi keluh kesahnya itu di konten kreator ya gampang-gampang susah guys. Jadi tujuan saya itu cuma menginformasikan saja apapun kegiatan saya, kegiatan selfie misalnya kalau ada off-air seperti itu. Seperti selfie tak channel sekarang sudah vakum, nggak pernah lagi upload video. Kenapa? Karena kena juga dismonet. Jadi kebanyakan juga yang mampir di beranda saya paling mampir sebentar pergi. Kenapa? Karena saya bukan artis, seperti itu. Dia kenal itu, oh ini salurannya selfie, ya betul selfie. Tapi tidak sepenuhnya kita bisa mengikuti kegiatannya terus. Karena kita mau ikut, ohnya di situ, offernya di situ, kita juga tidak bisa ke sana, makan biaya, seperti itu teman-teman. Kita mau membuat konten, ya kemungkinan apa ya kira-kira teman-teman? Coba tulis di kolom komentar, apa saya tetap menginformasi secara mereaction video atau bagaimana. Kalau mau saya upload sepenuhnya, saya tidak bisa, kan takutnya karena yang namanya konten berulang, seperti itu. Apa ada masukan? Ya silahkan tulis di kolom komentar yang tersedia teman-teman. Ya maafkan ya ada bunyi-bunyi itu karena memang di lantai atas ada walet sedikit ya teman-teman. Tadi sempat di situ juga. Ya, ada kita petik beberapa biji sarang walet dan yang namanya juga penyambung hidup, apalagi saat ini kan termasuk ekonomi melemah. Kapan lagi jadwal over selfie ya mak ya? Jadwalnya untuk saat ini saya belum tahu karena dia sibuk-sibuk juga. Kalau di selanjutnya itu dan saya informasikan lewat postingan komunitas Bosku. Itulah susahnya saya karena sebagai konten kreator mau menyeberang lautan mabuk, mau lewat pesawat mabuk. Jadi ya kalau dijangkau dengan kendaraan roda 2 di sini ya saya gaskan, seperti itu ya teman-teman. Itu kalau tidak salah di saluran channel YouTube ini hampir 500 video saya hapus. Terima kasih Andi Agus, Pung Agus sudah mampir berkomentar, suatu penghargaan juga bagi saya kalau yang nonton video ini selalu memberi komentar, masukan. Saya telah tanggapi masukan-masukannya seperti ini bang, baiknya seperti ini. Jadi idenya orang itu kadang menjadi motivasi bagi saya. Jadi komentar itu, siapapun komentar di beranda saya ini selalu saya baca. Yang tidak terbalas mohon maaf. Tapi saya itu kalau komentarnya bagus saya kasih apresiasi dengan tanda love ya, seperti itu teman-teman, kita menanggapi komentar yang bagus di saluran YouTube ini, seperti itu.
Jadi buat sapok-sapokku, saudara Bugis yang suka dengan lagu-lagu Bugis yang perjalanan misalnya durasi 30 menit atau 1 jam, bisa kunjungi channel kedua saya yang namanya Bugis Story. Subscribernya itu kalau tidak salah 30, ya sekitar 31K ya. Di situ dan videonya itu kegiatan di sawah, di kebun, perjalanan seperti menelusuri dari Wajo ke Sopeng, Sopeng ke Luwu, seperti itu. Dengan backsound lagu Bugis, ciptaan dari almarhum Haji Mustafa Bande, dan tentunya juga ciptaan-ciptaan dari Bang Iving sendiri. Karena beliau itu orang baik, kenapa dia sudah mengkasih izin untuk memposting seluruh karya-karyanya di Bugis Story, seperti itu, sapok-sapok. Kalau kita tidak pernah live, tidak pernah memposting, kadang-kadang itu saluran kita tertinggal audiens kita sendiri karena tidak ada namanya notifikasi ke beranda mereka. Makanya saya sempatkan malam hari ini di penghujung September saya live streaming seperti itu. Amin, makasih doanya buat saudaraku Ban Rizky Ramadan yang selalu nongol juga di Bugis Story selama ini ya. Ini Ban Rizky dari Instagram saya, dari Facebook, TikTok, semua itu hadir buat saya. Itu jadi boleh dibilang ini Ban Rizky luar biasa, supportnya juga kontribusinya buat saya dan teman-teman yang lain juga. Saya sangat berterima kasih yang sudah support saluran atau channel ini. Seperti itu. Jadi yang mau bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar, saya akan baca lewat sini ya teman-teman. Ini saya lagi membaca juga. Kadang-kadang saya tidak bisa melihat di situ karena kita live, kadang munculnya sebentar saja ya, seperti itu. Jadi yang di sini sudah komentar di pas live ini Andi Akbar, Ban Rizky, Edi Patila, dan juga Agus Saputra. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah taping komentar di sini di live ini. Saya doakan juga teman-teman yang nonton, semoga kalian diberi kesehatan, kesuksesan, baik di kampung sendiri atau di tanah rantauan orang, seperti itu. Karena memang pekerjaan kita itu kadang-kadang kita merasa mau ini, tapi setidaknya itu syukuri pekerjaan kita, biar sedikit, biar tidak membuat kita kaya, setidaknya bisa menyambung hidup, seperti itu. Kita masih menunggu teman-teman yang sempat bergabung malam hari ini. Kita bisa berbagi pendapat ya teman-teman. Artinya kalau ada pendapatnya tentang ini, tentang itu, tidak apa-apa ya, berkomentar saja. Saya akan menanggapinya dengan positif ya teman-teman. Manis Channel hadir Sapo, terima kasih buat Manis Channel sudah bergabung di channel kita malam hari ini. Salam dari Sopeng Sapoku buat Manis Channel. Apa tadi? Manis Channel.
Manis Channel ini ya termasuk buat Manis Channel mungkin baru Pak, atau memang saya sering baca, tapi ini pertama kalinya ya hadir di live saya buat apa namanya itu bahasa saya itu kadang terpatah-patah teman-teman. Itulah kekurangan saya berpartisipasi, kadang-kadang saya tidak bisa sebut. Namanya juga orang Bugis, logaknya itu beda dengan logat-logat daerah lain, seperti itu. Kadang kita itu mabuk hampir sebutnya sama, menonton, hampir sama sebutannya sebagai orang Bugis. Memang kalau bahasa sehari-harinya kita seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang itu banyak protes ya. Saya menanggapinya saja karena namanya juga kekurangan. Sehat selalu, Sapo. Amin. Terima kasih doanya saudaraku yang saya doakan kembali. Semoga sehat selalu juga di sana. Apapun pekerjaanmu, pekerjaan kita, syukuri dan jadikan hobi yang berat jadi ringan seperti itu. Bisa itu jadi konten kreator, bukan mengelola satu saluran. Ada 5 channel, guys, yang saya kelola. Jadi kadang saya itu begadang sampai jam 2. Bahkan lewat kita editing, cari ide, kita menghibur dari anak-anak sampai kakek-kakek, seperti itu. Namanya juga ini dunia hiburan. Dana juga sambil berbicara saya minum teh hangat dulu. Mari minum teh ya teman-teman. Sebagus-bagusnya kopi di kafe, lebih manis buatan istri. Waduh, seperti itu ya teman-teman. Kalau boleh tahu Manis Channel daerah mana ya? Tinggal di mana Ki Sapo? Terkadang saya itu artinya kebanyakan kita saling kenal, menjalin silaturahmi di sosial media itu sangat bagus karena berbagi pendapat, berbagi pengetahuan, ya seperti itu. Ini aja sudah hampir 30 menit kita live. Oh, tuh cabe deh. Cabe ngesopeng Sapo. Oh, oke. Okay. Sekampung maki pale. Tahu sopeng. Cuma beda kacamata. Iya liliri aja, ini liliri lau. Ya, enaknya saling seperti ini, kita bertanya langsung dijawab juga. Jadi teman-teman mau bertanya-tanya, saya akan jawab ya. Karena tidak terasa ini kita hampir 30 menit ya. Tapi kalau ramai saya sampai 1 jam. Apalagi live-nya cuma di rumah saja teman-teman. Jadi biar 1 jam kita ngobrol, saling sapa ya, tidak ada masalah bagi saya. Apalagi saya duduk menunggu komentar-komentar dari teman-teman. Nanti saya banyak cerita dikira curhat. Parah tuh itu guys, parah. Saya itu begini teman-teman, saya itu rencana punya ide bersama teman-teman yang baik dari Manis Channel
karena kita satu kampung sendiri, kita membangun yang namanya komunitas kampung YouTuber di Kabupaten Sopeng. Artinya kita menginformasikan apa-apa yang ada di kampung kita sendiri, daerah Sopeng, baik dari keseharian pertanian, spot-spot fotonya Sopeng, wisatanya Sopeng, kita publik ya, supaya orang di luar menikmati juga yang ada di perantauan. Ide yang bagus, terima kasih dukungannya Sapo. Ya, ada itu pernah ada namanya ternak, jadi kita bisa membangun yang namanya komunitas konten kreator Kabupaten Sopeng untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Sopeng. Karena YouTube sih tidak menjanjikan, tapi kalau kita rajin, jadikan hobi, namanya juga dunia digital bersaing, kita membuat orang tersenyum, kadang juga termotivasi, menjadi edukasi ya. Seperti itu keinginan saya. Kalau ada yang minat ya bisa tulis di kolom komentar, khusus untuk wilayah Kabupaten Sopeng. Jadi kita bisa setiap minggu, satu kali satu minggu kita kumpul, kita publik area ini, wisata ini ya, oke, kita ke sana. Minggu kemudian, teman-teman dari sini kita punya ide masuk goa yang belum pernah dipublik. Wah, oke. Jadi kita itu publik seperti itu, teman-teman. Yang penting kita tidak mencari kesalahan orang lain, seperti itu. Itu bukan bidang saya, teman-teman. Saya itu mau publik yang artinya yang tertinggal, yang di wisata yang tertinggal di Kabupaten Sopeng bisa kita publik supaya dunia itu tahu kalau Sopeng ada ini. Ide yang sangat bagus, terima kasih Bang Rizky. Jadi sebenarnya biar itu Kabupaten Sopeng tidak luas, tapi banyak ikon-ikonnya Sopeng itu yang bisa kita publik. Seperti goa, ada goa saya baca di sosial media, wah saya mau kunjungi, tapi namanya juga kalau kita ada tim, misalnya komunitas sudah bergabung 5 orang sampai 7-10, ya kita rame-rame. Kita ke sana, meskipun kita bawa air mineral saja, bisa naik gunung, kita seperti itu ya. Berpetualang juga ya. 1 kali 1 minggu. Kalau ada teman-teman buat saudaraku yang berada di Kabupaten Sopeng yang mau, misalnya kita sudah 2 orang, 3 orang, bisa kita cari teman ya yang hobi, harus dengan satu hobi, artinya hobinya berpetualang. Yang penting tidak bermalam di sana, karena bermalam itu juga banyak risikonya kalau sudah berumah tangga ya teman-teman. Jadi misalnya itu saya mau publik waktu pertanian wilayah ini seperti ini, memakai alat pertanian seperti ini, semua kita publik khusus untuk Kabupaten Sopeng. Oke, terima kasih buat saudaraku Agus Saputra. Nah, itu saya punya rencana besar, cuma kita hanya berencana dan berikhtiar, Tuhan juga yang menentukan. Meskipun kita maunya ini, kalau tidak ada ridhonya Allah, tidak akan terjadi juga ya teman-teman. Kita cuma berencana dan bisa berikhtiar juga sambil berdoa untuk kedepannya kita diberi kesehatan sambil membuat konten seperti vlogger atau berpetualang atau sejenis peternakan pertanian bisa kita kelola.
di channel YouTube kita publik. Ikon-ikonnya Shopeng itu ya banyak yang tertinggal menurut saya, belum di publik ya. Kadang di sosial media Facebook saya lihat, oh ada ini ya, seperti itu. Masih ada lagi yang siapa tahu punya ide, punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Nah, enak juga sih cerita itu kalau tidak ini. Ini penerangannya kurang terang di rumah ya teman-teman, jadi ini agak-agak buram dikit ya. Jadi kalau masih ada yang bertahan ya saya masih terus live biar 1 jam, tidak apa-apa ya kalau ada komentar mau dibaca-baca. Karena di Shopeng ini sebenarnya banyak konten kreator. Saya lihat, saya kenal juga dari Dekalong Kalak, itu salah satu konten kreator perfilman yang ada di Kabupaten Shopeng, yang pernah saya ikuti sebagai talent, yang dikenal dengan Petelama, salah satu film Bugis yang berjudul Abad Tireng atau Garis Keturunan. Di situ teman-teman bisa lihat acting saya di Dekalong Kalak. Dan juga ada konten kreator dari Kabupaten Shopeng juga perfilman, Randa Librah, yang perfilmnya itu film-film yang 1 jam, movies gitu. Cuma itu perfilman ya pekerjaannya cukup lama, biasa memakan 1 bulan lebih, 2 bulan baru selesai 1 film. Yang saya punya ide ini yang biasa 1 minggu kita jalan, 1 minggu jalan, kita publik, edit ya. Namanya juga hobi, jalan-jalan, healing. Daripada di rumah terus, musim kemarau Kabupaten Shopeng. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya kita sudah live 30 menit lebih. Tapi mudah-mudahan rencana saya ini ada yang tanggapi juga, yang habis live ini ada yang nonton video ini sampai akhir, bisa menanggapi, bisa tulis komentar, nanti DM Instagram saya, kita buat komunitas konten kreator Kabupaten Shopeng. Buat episode 6 itu terlambat karena talent punya kesibukan ya Sapo, mohon maaf untuk episode 6-nya terlambat sekali terupload di Dekalong Kalak. Tapi mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa terselesaikan dan mengobati rasa penasaran dari episode 5 menantikan episode 6 di Dekalong Kalak. Jadi sahabat subscriber, karena kita sudah live 30 menit lebih, bagaimana kalau kita akhiri saja karena kita sudah ngobrol ya. Tapi ini tinggal cuma 3 orang. Mudah-mudahan setelah live ini banyak yang nonton, banyak termotivasi juga
menjadi konten kreator. Jadikan pekerjaanmu sebagai hobi dan banyak bersyukur. Meskipun tidak membuat kita kaya, setidaknya bisa menyambung hidup. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton live ini. Saya Hiri Hamzah Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.